Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk mengelola dokumen FLS 3N dan menyelesaikan tugas kita. Sebelum mulai, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah aturan atau ketentuan dari penyelesaian karya dari peserta didik di FLS 3N. Yang kedua adalah dokumen karya dan kelengkapan dalam bentuk digital. Dan yang ketiga adalah laman login-nya. Jadi nanti kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas di FLS 3N menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan beberapa kelengkapan yang lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait aturan atau ketentuannya, silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Nanti akan saya sematkan di deskripsi aturan atau ketentuan dari FLS 3N untuk semua kategorinya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Dan di aturan ini saya akan mengambil contoh di kategori lomba ilustrasi, cabang lomba ilustrasi. Di sini kalau kita lihat ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah temanya, yang kedua adalah peserta menyiapkan deskripsi dari karyanya dalam bentuk PDF. Ini menjadi poin penting dengan maksimal 100 kata. Yang ketiga adalah membuat outline atau bagian tepinya baik secara manual atau digital. Berikutnya adalah ilustrasi dituangkan ke dalam kertas berukuran A3 landscape. Lalu nanti karyanya akan di-scan dan disimpan dalam bentuk PDF sekali lagi dengan resolusi 300 dpi yang dimana dalamnya terdapat identitas berupa nama, nomor peserta, asal sekolah, kota, dan provinsi. Lalu ada visual ilustrasi yang tidak mengandung unsur sara, pornografi, provokatif, dan politik. Original berasal dari karya atau pemikiran peserta didik itu sendiri. Dan satu lagi terdapat satu paket video time lapse pelaksanaan yang berdurasi 30 detik. Baik. Jika ini adalah ketentuannya dan jika sudah kita pahami, maka kita harus menyiapkan beberapa dokumen atau kelengkapannya. Seperti yang pertama adalah deskripsi dari karyanya dalam bentuk PDF, itu satu. Lalu yang kedua adalah hasil karya yang disimpan dalam bentuk PDF juga, itu dua. Dan yang ketiga adalah paket video dalam durasi 30 detik. Nah, setelah kita menyiapkan 3 dokumen tadi, kita buat dokumen-dokumen tadi dalam bentuk digital. Artinya nanti bisa ditarik sebuah URL ataupun sederhananya link yang nanti akan disematkan pada laman FLS 3N yang sudah disediakan. Jadi contohnya seperti ini, saya sudah menyiapkan beberapa karya peserta didik. Jadi ada tiga dokumen. Yang pertama adalah hasil ilustrasinya, yang kedua adalah deskripsinya, dan yang ketiga adalah video yang sudah saya upload di YouTube. Nah, selanjutnya untuk pengeksekusinya, pertama terkait karya. Misalkan untuk karyanya ini kita mengambil URL atau link dari dokumen atau karya yang sudah saya siapkan. Contohnya untuk yang pertama adalah karya gambarnya. Untuk jika sudah di drive seperti ini, sudah diupload di drive, diberi nama supaya mempermudah pengelolaan. Lalu kita klik kanan di bagian dokumen tadi, lalu pilih bagikan di sini. Biasanya nanti di awal dokumen ini atau pengaturannya di bagian akses umum ini nanti dia masih tercentang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMP. Nah, ini Bapak Ibu atau siapapun pengelola lomba agar mengaturnya ke siapa saja yang memiliki link supaya bisa diakses. Dan di bagian kanan ini bisa minimal dipilih sebagai pelihat. Setelah itu salin linknya, lalu jangan lupa pilih selesai.
Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu bisa masuk ke laman login FLS3N seperti ini. Nanti untuk lamannya akan saya lampirkan di deskripsi. Nah, di portalnya seperti ini nanti akan ada 3 pilihan di bagian bawah, FLS3N, O2SN, dan opsi. Silakan pilih yang FLS3N. Selanjutnya masukkan NPSN dan kode registrasi pada sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan setelah itu sign in. Maka portalnya akan terbuka seperti ini. Bapak Ibu silakan memilih menu di bagian kiri yang bertuliskan FLS3N. Di situ nanti ada beberapa opsi lagi, dan karena kita masih berada di tahap awal, maka kita memilih opsi di pilihan pertama, yaitu kabupaten atau kota. Setelah ini akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ada peserta yang sudah didaftarkan dengan nomor registrasinya masing-masing. Silakan memilih dengan kategorinya yang sudah ditunjuk oleh sekolah. Dan di sini saya akan memilih atau memberikan contoh di kategori ilustrasi. Seperti ini. Nanti ada di bagian kanan, Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa pilihan menu. Untuk mengaturnya, kita pilih saja yang disimbolkan dengan video atau dituliskan keterangannya di situ, upload video. Klik saja di situ. Nah, setelah muncul, nanti Anda akan diarahkan kepada menu pengisian link. Di sini jika Bapak Ibu ingin membaca lebih detail lagi, silakan klik saja cara memasukkan link yang ada di bagian atas ini supaya mendapatkan pengarahan lebih jauh. Ini sebenarnya adalah deskripsi dari tutorial awal yang saya sebutkan tentang pengelolaan di Drive. Kita kembali saja. Nah, ketika kita scroll ke bawah, nanti Bapak Ibu akan menemukan beberapa pilihan di sini. Yang link media di atas ini biasanya, kalau ini bebas saja ya Bapak Ibu untuk pengisiannya. Apakah mau memasukkan videonya terlebih dahulu, video time lapse seperti yang 30 detik yang di awal, yang saya sebutkan di awal, video dahulu, atau karyanya dahulu atau deskripsi karyanya. Jadi ada tiga kewajiban yang harus saya selesaikan. Nah, untuk pengisiannya bebas Bapak Ibu, untuk link yang mana saja boleh, tapi yang bagian atas saya isi dengan karyanya peserta didik. Lalu di link kedua adalah YouTube video yang berisikan tentang aktivitas penyelesaian karya ilustrasi dari peserta didik. Dan yang ketiga adalah deskripsi, ketiga keempat adalah deskripsi dari karya peserta didik yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Setelah link-link tadi atau URL tadi sudah dimasukkan ke dalam masing-masing kolom, lalu pilih saja submit. Dan setelah itu maka tugas Bapak Ibu telah berakhir. Silakan log out dan beristirahat. Demikian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan sampai jumpa di video yang lain.